Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9E dan 9F, pada hari ini, hari Senin tanggal 21 Februari 2022, kita akan mempelajari materi bangun ruang sisi lengkung, yaitu unsur-unsur kerucut. Nah, di sini ada gambar kerucut ya, ini ada gambar kerucut, kemudian di sebelahnya juga ada gambar kerucut disertai dengan gambar jaring-jaring kerucut. Nah, ini jaring-jaring kerucut. Nah, dari gambar-gambar ini ada 3 gambar ya, ada gambar-gambar ini. Kerucut ini pertama terdiri dari 2 sisi. Nah, ini dari 2 sisi ya, yaitu sisi alas berbentuk lingkaran. Nah, ini sisi alasnya nih berbentuk lingkaran. Nah, ini ya, sisi alasnya berbentuk lingkaran, dan selimut kerucut berbentuk juring lingkaran. Selimut kerucut tuh ini yang pinggir-pinggirnya ini. Nah, ini kalau dibuka maka dia akan ngebentuk seperti ini. Nah, ini namanya juring lingkaran yang ini ya, ini juring lingkaran. Kemudian unsur kedua yaitu jari-jari alas. Nah, kalau pada gambar ini, inilah jari-jari alasnya nih, garis AB ya, garis AB jari-jari alas, simbolnya adalah R ya, ini R kecil. Kemudian ada juga diameter alas. Nah, diameter alas, kalau diameter alas berarti ini dari titik B sampai A sampai ke sini. Nah, ini misalnya sampai sini ya, sampai C misal, maka inilah yang disebut dengan diameter alasnya, sama seperti diameter tabung ya. Kemudian tinggi kerucut. Nah, tinggi kerucut itu yang mana? Yang ini, dari A ke C. Nah, ini tinggi kerucut dari A ke C, ini tinggi kerucut, garis AC ya, ini tinggi kerucut, nanti disimbolkan dengan T kecil. Nah, kalau yang ini berarti yang ini ya, ini tingginya nih, tinggi kerucutnya. Kemudian yang kelima adalah garis pelukis. Mana garis pelukis itu? Garis pelukis itu yang ini, garis BC. Nah, ini garis BC, ini garis pelukis, nanti simbolnya adalah S kecil. Nah, ini S kecil. Kalau di sini ini ya, ini S kecil, ini adalah garis pelukisnya. Itulah 5 unsur yang ada pada kerucut. Kemudian untuk menentukan panjang garis pelukis, nah ini kita gunakan rumus Pitagoras. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan ini segitiga ini nih, nah ini merupakan segitiga siku-siku. Nah, siku-sikunya di mana? Di sini, di bawah ya, ini siku-sikunya di sini. Maka S itu dia sebagai sisi miringnya, kemudian T-nya sebagai sisi tegak, dan R-nya juga sebagai sisi tegak. Berdasarkan teorema Pitagoras bahwa kalau mencari sisi miring, nah ini S ya, maka Pitagorasnya adalah S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat ya, atau boleh juga dibalik ya, T kuadrat tambah R kuadrat. Nah, maka untuk menentukan S-nya sama dengan berbentuk akar, yaitu akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. Ingat ya, nyari garis pelukis ya, ini rumusnya, S sama dengan akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. Kalau menentukan R kuadrat, menentukan ini panjang jari-jarinya, jari-jari alas, maka rumusnya adalah S kuadrat dikurang T kuadrat, atau R sama dengan akar dari S kuadrat dikurang T kuadrat ya. Kalau menentukan panjang jari-jarinya, akar dari S kuadrat dikurang T kuadrat. Nah, untuk menentukan T kuadratnya, maka menentukan tinggi ya, T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang R kuadrat. Jadi untuk menentukan T-nya sama dengan akar dari S kuadrat dikurang R kuadrat ya, ini perlu diperhatikan. Kemudian berikutnya luas alas dan selimut kerucut.
luas alas kerucut berbentuk lingkaran. Nah, ini berbentuk lingkaran, maka menentukan luas alas kita gunakan rumus luas lingkaran, yaitu V kali R kali R atau VR kuadrat. Kalau menentukan luas selimutnya, ini V kali R kali S. Ya, V kali R kali S. S-nya adalah panjang garis pelukisnya. Ya, itu ya cara menentukan luas alas dan luas selimut. Kemudian luas permukaan. Nah, luas permukaan kerucut itu maksudnya luas seluruh sisi yang membentuk kerucut tersebut. Dan sisi kerucut ada dua, yaitu sisi alas dan sisi selimut. Jadi luas permukaan kerucut itu sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Luas alasnya V kali R kali R ditambah luas selimutnya V kali R kali S, maka luas permukaan kerucutnya adalah V kali R kali dalam kurung R tambah S gitu ya. Nah, ini rumus singkatnya, rumus jadinya untuk menentukan luas permukaan kerucut. Dan volume kerucut, nah volume kerucut itu rumusnya adalah sepertiga dikali luas alas kerucut dikali tinggi. Nah, sepertiga kali luas alasnya adalah V kali R kali R, tingginya adalah T. Jadi rumus jadinya volume kerucut adalah sepertiga kali V kali R kali R kali T. Nah, kita lihat contoh soal. Di sini ada gambar kerucut. Ini 25 adalah panjang garis pelukisnya dan 7 sebagai jari-jarinya. Dari gambar tersebut tentukan, ya jika P-nya 22/7, tentukan tinggi kerucut, kemudian luas alas kerucut, luas selimut kerucut, luas permukaan kerucut, dan volume kerucut. Maka kita jawab. Nah, ini jawabannya mencari tinggi kerucut. Nah, tadi sudah disebutkan ya, mencari tinggi kerucut sama dengan akar dari S kuadrat dikurang R kuadrat. S-nya tadi garis lukisnya 25, jadi 25 dikuadratkan dikurang 7 dikuadratkan. 25 kuadrat hasilnya 625 dikurang 7 kuadrat hasilnya 49. Maka ketika dikurangi 625 dikurang 49 adalah akar dari 576. Diakarin ya, akar dari 576 hasilnya 24 cm. Luas alas rumusnya adalah V kali R kali R, berarti 22/7 kali 7 kali 7 gitu ya. Ini kita sederhanakan ya, ini 7 dengan 7 ini dibagi, disederhanain ya, dibagi 7, 1 dibagi 7, 1. Jadi hasilnya adalah 22 kali 7, hasilnya 154. Luas selimut V kali R kali S, berarti 22/7 kali R jari-jarinya 7 kali S, S-nya tadi 25. Nah, jadi ketemu nanti hasilnya 550. Luas permukaan kerucut V kali R kali R tambah S. Nah, ini nanti 22/7 kali R, R-nya 7 kali R-nya 7 tambah S, S-nya 25. 7 tambah 25. Nah, nanti 22 dikali ini nih. Karena ini nanti 7-nya dicoret ya, tinggal 7 tambah 25 hasilnya adalah 32. Jadi 22 kali 32 jadi hasilnya adalah 704. Dan yang kelima, volume kerucut sepertiga kali V kali R kali R kali T, ya sama dengan sepertiga dikali V-nya 22/7 kali R-nya 7 kali R-nya 7 kali T-nya adalah 24. Hasilnya adalah 1232 cm3. Nah, inilah materi singkat hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.